warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Afrianti dengan NIM F4361231013. Saya mahasiswa pendidikan sosiologi PPG Daljam Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Said siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sudah? Sudah, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum mulai pelajaran, Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Sudah ada, Bu. Kadapi masuk tidak? Tidak. Sakit nggak? Melani? Hadir. Ini, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, biar lebih fresh sedikit, kita ice breaking dulu, setuju? Setuju. Ice breakingnya yang gampang-gampang saja. Apabila Ibu ucapkan hai, Halo. halo, Halo. bisa dimulai. Bisa. Halo, hai, halo, hai. Hai, halo, hai, halo. Ya. Ice breaking yang kedua, game yang kedua ada jika, ada maka. Saya akan bagi dalam kelompok 4 barisan. Barisan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jika, maka, jika, dan Maka. Isinya terserah kalian mau jika saya jadi apa, jika saya begini, jika saya begitu. Makanya juga boleh kalian menjawab dengan versi yang berbeda, terserah. Paham? Paham. Saya mulai dari kelompok pinggir dulu ya. Fatimah silakan. Nanti yang menjawab kelompok ujung ya. Ya, silakan berdiri Fatimah. Jika kamu tidak menjawab, Kelompok ujung bebas. Boleh. Jawab silakan. Maka saya akan makan. Tidak apa-apa justru dengan seperti ini biar semakin semangatnya lebih konsentrasi juga, ya kan, biar tidak kita lanjut ya. Pada pertemuan hari ini kita membahas tentang faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Seperti materi yang minggu lalu sudah Ibu jelaskan mengenai perubahan sosial itu seperti apa. Kalian masih ingat materinya? masih. Dari mana? Lupa. Rupanya satu daerah. Oke, bisa berubahnya suatu daerah, benda hidup maupun benda mati. Awalnya bagus, baik, lama-lama bisa berubah. Begitu juga manusia. Dari kecil. Awalnya kecil, Lupa menjadi Makin besar. besar. tinggi, dari SD, SMP, SMA. dan seterusnya. Ada pertanyaan kira-kira? Kita lanjut dengan tujuan pembelajaran hari ini. Bisa kalian baca Bisa. di PPT-nya melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning.
2 menit buat membaca. Dari 9 poin tersebut ada pertanyaan? Gimana? Heterogen itu banyak. Banyak suku, banyak agama, banyak ras, banyak kelompok sosialnya. Jadi dengan adanya penduduk yang heterogen, contohnya nih, misalnya si A lebih maju dari saya, mengapa saya tidak bisa maju? Kan jadi bisa dijadikan patokan. Contoh nih Pipin nih sebagai teman kalian yang memang sudah punya penghasilan sendiri ya Pin ya, sambil sekolah. Dijadikan motivasi buat yang lainnya. Bibit bisa menghasilkan uang sendiri, bisa beli sepeda motor sendiri tanpa bantuan dari orang tua. Mengapa saya tidak? Itu juga salah satu motivasi untuk perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Ada lagi pertanyaan yang lain? Orientasi ke masa depan. Pengen tidak sukses di masa depan? Kita lanjut ke LKPD. Di sini kalian akan pertanyaan tadi sudah ya sesinya ya. Ke LKPD akan saya bagikan LKPD ini. Nanti kalian buat kelompok, satu kelompok terdiri dari 5 orang boleh. Terserah kalian mau gabung ke kelompok siapa. Nanti juknisnya akan saya bacakan dari tujuan pembelajaran ini, yaitu kalian mampu menjelaskan pengertian dari faktor perubahan sosial. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasikan faktor pendukung dan penghambat. Di sini saya sajikan ada 3 gambar mengenai 3 negara, contoh perubahan 3 negara. Ada negara maju, negara berkembang, dan negara miskin. Nanti kalian kategorikan yang mana kira-kira mengapa sih mereka hidup sebagai negara miskin? Mengapa sih kok mereka bisa berkembang? Mengapa mereka masih bisa menjadi sebuah negara yang maju? Kan pasti ada Alasan. Pasti ada sebab. Nanti sambil jalan boleh sambil nanya, ya. Ada pertanyaan kira-kira sebelum saya bagikan LKPD-nya? Tidak. Ya. Ini kelompok 1, anggap gitu ya Raya. Kelompok 2, silakan jangan lupa ditulis nama. Kelompok 3, kelompok 4. Ada pertanyaan boleh silakan Pak. Iya. Ada 3 kelompok. Satu loh Pak. Ada yang ada kami ada. Sambil saya jelaskan sedikit ya penilaian diskusi. Nanti yang dinilai itu dari keaktifannya, ketepatan memahami materi, menghargai pendapat teman. Itu 3 kategori yang diambil dari pedoman penilaian diskusi. Jadi kalau aktif, jadi itulah pedoman nanti saya nilai kalian. Kalau kurang jelas boleh dilihat di slide ya. Ada Bu, ini diskusi. Jangan sambil nyelam minum kelelep ya. Ya, Bu. Sambil menyelam kan minum air. Ini kelelep. Kebetulan sekelompok. Kebetulan sekelompok. Kalian lihat tuh tadi mau apa lagi tuh?
Oh bahaya juga. Masih dua. Hah? Ini kayak laporan. Se-15 lagi boleh ya kita selesai. Sudah selesai? Ya. Oke, karena sudah selesai semuanya, maka kita tahap selanjutnya akan presentasi kelas dimulai dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 bersama Haji Bakti dan ini teman saya dan teman kelompok saya. Saya akan membacakan hasil KBM kelompok kami. Tak jawab dulu. Satu, faktor penerang negara maju. Satu, memiliki sumber daya manusia yang tinggi. Dua, tingkat pendidikan tinggi. Tiga, memiliki etos kerja. Faktor penghambat negara maju. Satu, modal sedikit. Dua, teknologi yang tertinggal. Tiga, kekurangan tenaga kerja. Dua, faktor pendorong negara berkembang. Satu, sumber daya alam yang melimpah. Dua, tersedianya sumber daya manusia. Tiga, ketersediaan modal. Faktor penghambat negara berkembang. Satu, banyaknya investasi. Dua, peraturan perundang-undangan yang tidak menunjang pembangunan. Tiga, tenaga kerja yang tidak berkualitas. Tiga, faktor pendorong negara miskin. Satu, pendidikan yang rendah. Dua, distribusi pendapatan yang tidak merata. Faktor penghambat negara miskin. Satu, nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Dua, sulitnya mendapat akses pendidikan yang layak. Menurut kelompok saya, kondisi perubahan sosial di atas adalah kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk, persatuan luas, kegunaannya adalah sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk dalam program transmigrasi. Kepadatan penduduk kasar atau CPD menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Dua, faktor dari penyebabnya dari jumlah kelahiran, kematian, beserta perpindahan migrasi antara satu daerah ke daerah yang lain sebagainya. Yang unik dari jumlah serta kepadatan penduduk Indonesia yang telah diterbitkan oleh Tiga, melaksanakan program perbaikan negeri salah satu menjadi posyandu. Dua, penyediaan air bersih.
3. Menciptakan lapangan kerja, pengembangan usaha daerah-daerah yang jarang ditinggal. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan ada kelompok lain yang menanggapi. Mungkin dari kelompok Sirpi atau kelompok Pipit. Apa saja yang bisa menghambat terjadinya perubahan sosial? Ya, terima kasih. Faktor penghambat perubahan sosial. 1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 3. Sikap masyarakat yang masih mengagungkan tradisi masa lampau. Ya, Apakah sudah paham? ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kasih aplaus buat Adapun kesimpulan dari kelompok kami, perubahan sosial sebagai suatu perubahan dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, budayaan, material, komposisi penduduk, geologi, maupun karena adanya diskusi atau ketentuan baru dalam masyarakat. Terima kasih. Oke, kasih aplaus lagi. Silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok pertama tadi sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke kelompok berikutnya. Silakan Farila dan Fatimah untuk presentasi LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Bukan untuk mempresentasikan perasaan saya ke dia. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, saya Muhammad Fahrila. Saya Fatimah Clara, rekan saya Samika dan ibu saya. Tahun dan saya ini dan saya dari mana? Kota Solo, tempat asal batik Sidomukti. Cakep. Warnanya coklat, sangat serasi. Cakep. Pagi Tututi Aprianti. Izinkan kami memulai presentasi. Boleh, Baiklah, pada lembar LKPD ada 3 lembar. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana kondisi gambar di atas berdasarkan materi perubahan sosial yang ada? Pada gambar pertama, menunjukkan gambar negara maju. Jadi pada gambar negara maju tersebut, kondisi yang memengaruhi perubahan sosial diantaranya ada 3. 1.
yang kurang tertata. Nomor 2, mengapa bisa terjadi kondisi seperti itu? Jelaskan alasannya. Gambar pertama, karena pada masyarakat negara maju, orientasi ke masa depan lebih jelas. Adanya nilai bahwa manusia harus berikhtiar untuk memperbaiki kehidupannya. Gambar kedua, nilai bahwa hidup pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Kebiasaan tertentu dalam masyarakat dan cenderung sukar dirubah karena sudah mendarah daging. Gambar ketiga, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain menyebabkan suatu masyarakat tidak mengetahui perkembangan yang terjadi di masyarakat lain yang dapat memperkaya kebudayaan masyarakat tersebut. Dan perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat dapat disebabkan oleh kehidupan masyarakat yang tertutup, sikap masyarakat yang masih menggunakan tradisi masa lampau dan cenderung konsentratif. Yang nomor 3, bagaimana cara mengatasi masalah ketiga gambar terkait perubahan sosial? Pertama, kontak dengan budaya lain yang terjadi baik. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghargai hasil karya seorang dengan keinginan yang maju. Ketiga, toleransi. Toleransi merupakan sikap menerima perbuatan yang dianggap menyimpang, penduduk yang heterogen, penduduk yang beraneka ragam, dan akan mempermudah terjadinya pertentangan dan konflik. Konflik ini yang nantinya akan mendorong terjadinya perubahan sosial. Ya teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Sila. Saya mewakili penyebutannya. Saya mewakili kelompok kedua. Faktor apa saja yang bisa mendorong terjadinya perubahan sosial? Oke. Ada pertanyaan lain? Perkenalkan, nama saya Putri. Saya ingin bertanya. Saya mewakili dari kelompok 3. Pertanyaannya, contoh apa saja contoh nyata perubahan yang terjadi saat ini? Oke, terima kasih. Saya minta waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan. Oke, pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Faktor pendorong perubahan sosial ada 4. 1. Kontak dengan budaya lain. Dan 2. Adanya asimilasi. 3. Adanya akulturasi. Dan 4. Ada sistem pendidikan yang maju. Lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua dari kelompok 3. Jawabannya, contoh dari perubahan sosial yang terjadi di masa kini itu seperti kalau orang zaman dahulu bajak sawah itu kan pakai kerbau. Kalau sekarang orang itu kan pakai mesin yang sawah. Traktor. Terus contoh kedua, kalau anak zaman dahulu mainnya tuh main pasir, main tapi Tradisional. main tradisional. Kalau sekarang anak-anak zaman sekarang lebih banyak main PUBG, main ML. Itu contoh dari perubahan sosial yang terjadi masa kini. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah mencari yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kedua kelompok. Menarik kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini kira-kira? Oke, Setia, silakan Setia. Jadi, dari pembelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan sosial sebagai suatu perubahan dari cara hidup yang telah diterima oleh masyarakat.
terdapat faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial, yaitu 1. Faktor pendorong perubahan sosial dapat terjadi karena adanya penemuan baru, sistem pendidikan maju, dan terjadi revolusi dan lain-lain. Faktor penghambat perubahan sosial yang dapat terjadi karena pendidikan rendah, hambatan ideologi, sikap yang sulit menerima perubahan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terhambat. Ada pertanyaan kira-kira dari kesimpulan? Ya. Saya kasih apresiasi pada setiap tepuk tangan banyak. Yes, ya. Bagus. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang faktor pendukung dan penghambat dari perubahan sosial. Faktor pendukungnya yang pertama adanya kemajuan iptek. Bisa jadi contoh kedua sebagai contoh sistem pendidikan yang lebih maju juga bisa mendorong terjadinya perubahan sosial. Adanya kontak dengan kebudayaan lain yang jelas ada 9 faktor dari pendorong perubahan sosial tersebut. Lanjut ke faktor penghambat perubahan sosialnya. Contoh, kontak dengan kebudayaan yang lain itu agak tertutup, tidak intens atau kurang. Yang kedua, merasa hidup itu seperti tidak ada artinya, bersikap apatis, gampang menyerah, mudah berputus asa, dan sikap dengan dunia luar itu agak tertutup. Selalu mempercayai bahwa kebudayaan mereka sudah lebih baik, lebih sempurna dibandingkan dengan kebudayaan yang ada di luar. Ada pertanyaan? Oke. Untuk minggu depan kalian silakan